Buku Harian Santa Faustina. Catatan nomor 91 sampai 95. Catatan nomor 91. Oh Yesusku, hanya Engkaulah yang mengetahui penganiayaan yang kuderita, dan semua ini aku tanggung hanya karena aku setia kepadamu, dan mengikuti perintah-perintahmu. Engkaulah kekuatanku. Topanglah aku, supaya aku selalu dapat melaksanakan apa yang Kau minta dari aku. Dari diriku sendiri aku tidak dapat melakukan suatu pun, tetapi apabila Engkau menopang aku, semua kesulitan tidak ada artinya bagiku. Oh Tuhanku, aku dapat melihat dengan amat baik, bahwa, sejak pertama kali jiwaku menerima kemampuan untuk mengenal Engkau, hidupku menjadi pergulatan tanpa henti, yang semakin hari menjadi semakin sengit. Setiap pagi dalam meditasi, aku menyiapkan diri untuk perjuangan sepanjang hari. Komuni Kudus meyakinkan aku bahwa aku akan memperoleh kemenangan, dan memang demikian. Aku khawatir akan tiba suatu hari di mana aku tidak dapat menerima Komuni Kudus. Roti dari Dia yang kuat ini, memberiku seluruh kekuatan yang kubutuhkan untuk melaksanakan misiku, dan memberikan keberanian untuk melaksanakan apapun yang diminta Tuhan dariku. Keberanian dan kekuatan yang ada dalam diriku, bukan berasal dari aku, tetapi dari Dia yang hidup di dalam diriku. Itulah Ekaristi. Oh Yesusku, kesalahpahaman orang sedemikian besar. Kadang-kadang, seandainya tak ada Ekaristi, aku tidak akan berani melangkah lebih jauh, meniti jalan yang sudah Kau tunjukkan kepadaku. Catatan nomor 92. Penghinaan adalah makanan sehari-hari bagiku. Aku tahu bahwa mempelai perempuan sendiri harus ambil bagian dalam semua yang dialami oleh mempelainya. Jadi, mantol yang dikenakan padanya, sekadar sebagai olok-olok, juga harus menyelubungi tubuhku. Pada saat-saat seperti itu, kalau aku sangat menderita, aku berusaha tetap tinggal diam, sebab aku tidak mempercayai lidahku yang pada saat-saat seperti itu, cenderung untuk berbicara tentang dirinya sendiri. Padahal tugasnya adalah untuk membantu aku memuji Allah atas segala berkat dan karunia yang telah Ia berikan kepadaku. Apabila aku menerima Yesus dalam Komuni Kudus, aku minta kepadanya dengan khusyuk, agar Ia berkenan menyembuhkan lidahku, supaya dengan lidahku, aku tidak melukai entah Allah entah sesamaku. Aku menghendaki lidahku memuji Allah tanpa henti. Besarlah kesalahan yang dilakukan oleh lidah. Jiwa tidak akan mencapai kekudusan, kalau ia tidak terus mengawasi lidahnya. Catatan nomor 94.
Oh Tuhanku, nyalakanlah hatiku dengan cinta-Mu, supaya semangatku tidak menjadi lunglai di tengah badai penderitaan dan pencobaan. Engkau tahu betapa lemahnya aku. Cinta dapat mengerjakan segalanya. Catatan, nomor 95. Pengetahuan yang lebih mendalam tentang Allah dan rasa kaget jiwa. Pada awal mula, Allah membiarkan dirinya dikenal sebagai Sang Kekudusan, Keadilan, dan Kebaikan. Singkatnya, Sang Kerahiman. Jiwa tidak berusaha mengenal semua ini sekaligus, tetapi satu demi satu, dan hanya sepintas, yakni, ketika Allah datang mendekat. Dan, ini tidak berlangsung lama, sebab jiwa tidak akan tahan menatap cahaya yang sedemikian terang. Sementara berdoa, jiwa mengalami percikan-percikan cahaya. Dan percikan-percikan itu, membuat dia tidak mungkin lagi berdoa hanya seperti sebelumnya. Kalaupun ia berusaha memaksa diri untuk berdoa seperti sebelumnya, semuanya sia-sia. Sama sekali mustahil bagi dia, untuk terus berdoa seperti sebelum ia menerima terang ini. Terang yang menyentuh jiwa ini, hidup di dalam dia, dan tidak ada suatu pun yang dapat, entah memadamkan, entah meredupkannya. Percikan pengetahuan tentang Allah ini, memikat jiwa, dan menyalakan cintanya akan Allah. Tetapi, pada saat yang sama, percikan ini memungkinkan jiwa mengenal diri sebagaimana adanya. Jiwa melihat seluruh batinnya dalam suatu terang ilahi, dan ia terkejut serta cemas. Tetapi, ia tidak lagi berada di bawah pengaruh kecemasan, sebab ia mulai memurnikan diri, dan merendahkan diri di hadapan Allah. Percikan cahaya itu menjadi semakin kuat dan semakin terang benderang. Semakin jiwa itu menjadi bening seperti kristal, semakin dalam berkas-berkas sinar itu menembusnya. Kalau jiwa sudah setia dan berani menanggapi rahmat awal ini, Allah memenuhinya dengan penghiburan-penghiburannya, dan memberikan diri kepadanya dengan cara yang amat jelas. Pada saat-saat tertentu, jiwa akan merasakan kemesraan dengan Allah, dan karenanya ia sangat bersukacita. Ia percaya bahwa ia telah mencapai tingkat kesempurnaan yang ditentukan baginya, sebab kekurangan dan kesalahan-kesalahannya sudah larut di dalamnya, dan ini membuat dia berpikir bahwa semua kekurangan itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada suatu pun yang tampak sulit baginya, ia siap melakukan apa saja. Ia mulai membenamkan dirinya dalam Allah, dan mengecap kesukaan-kesukaan ilahi. Ia dituntun oleh rahmat, dan tidak memperhitungkan kenyataan, bahwa, saat pencobaan dan ujian akan tiba. Dan, sungguh, keadaan ini tidak berlangsung lama. Saat-saat lain akan segera muncul. Tetapi, di sini harus aku tambahkan bahwa, jiwa akan dengan lebih setia menanggapi rahmat ilahi kalau ia memiliki seorang Bapa pengakuan yang sungguh tahu, yang kepadanya ia dapat mempercayakan segala sesuatu. Bersambung, ke catatan, nomor 96. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria melindungi.